Anya membanting pintu kamarnya dengan keras, suara gemuruh itu bergema di seluruh rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta. Tangannya gemetar saat dia menyadari laptopnya hilang dari meja belajar. "Ibu," teriaknya dalam hati, tapi mulutnya terkunci rapat oleh ketakutan yang mendadak. Malam itu, saat Anya pulang dari kampus, ibunya, Bu Ratna, duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka di pangkuannya. Wajah Bu Ratna pucat, matanya memerah, dan layar menampilkan riwayat pencarian yang seharusnya rahasia, ide-ide tentang hubungan sesama jenis, cerita-cerita lesbian yang Anya simpan untuk mencari jawaban atas kegelisahannya sendiri. "Anya, apa ini?" tanya Bu Ratna dengan suara bergetar, tapi bukan marah yang terpancar, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti luka lama yang terbuka kembali. Anya berdiri di ambang pintu, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Selama berbulan-bulan, dia telah berjuang dengan perasaannya terhadap Sari, teman sekampusnya yang telah menjadi lebih dari sekadar sahabat. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana diskusi tentang puisi-puisi perempuan membuat hati Anya bergetar. Sari, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, telah membuat Anya merasa dilihat untuk pertama kalinya. Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan keluarga begitu ketat, mencintai sesama perempuan adalah dosa yang tak termaafkan. Anya telah menyembunyikannya, tapi sekarang semuanya terbuka. Bu Ratna menutup laptop dengan pelan, air mata mengalir di pipinya. "Kita perlu bicara," katanya, suaranya seperti angin yang membawa badai. Malam itu berubah menjadi pengakuan yang panjang. Anya duduk di depan ibunya, tangan saling genggam meski dingin. "Bu, aku suka perempuan," kata Anya akhirnya, kata-kata itu keluar seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. Bu Ratna terdiam, matanya menatap ke masa lalu. Ternyata rahasia itu bukan hanya milik Anya. Bu Ratna mulai bercerita tentang masa mudanya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana dia pernah jatuh cinta pada seorang teman perempuan bernama Lina. "Itu tahun 80-an, Nak. Kami saling mencintai, tapi keluarga memisahkan kami. Aku dipaksa menikah dengan ayahmu untuk menyembuhkan itu." Kata-kata Bu Ratna seperti petir, mengungkap bahwa pernikahan orang tuanya dibangun di atas penyangkalan. Ayah Anya, Pak Budi, adalah pria baik, tapi pernikahan mereka penuh keheningan. Anya merasa dunia berputar. Bukan hanya dirinya yang rusak, tapi seluruh ondasi keluarganya. Keesokan harinya, ketegangan mulai merayap. Pak Budi pulang dari kerja di pabrik, dan Bu Ratna memutuskan untuk memberitahunya. "Budi, Anya. Dia seperti aku dulu," kata Bu Ratna dengan suara pelan. Pak Budi membeku, wajahnya memerah. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya naik. Pengakuan Bu Ratna mengalir, menceritakan tentang Lina, tentang bagaimana dia menekan perasaannya demi norma masyarakat. Pak Budi bangkit, marah bercampur kecewa. "Kau bohongi aku selama ini. Pernikahan kita cuma sandiwara," teriaknya. Anya menyaksikan dari sudut ruangan, hatinya hancur melihat orang tuanya saling menyakiti. Ini bukan akhir yang dia bayangkan, pengakuannya justru membuka luka lama yang mengancam menghancurkan keluarga. Sementara itu, Sari menelepon Anya berulang kali, khawatir karena Anya tak muncul di kampus. Sari, anak tunggal dari keluarga kaya di Jakarta Selatan, telah jatuh cinta pada Anya sejak pertemuan pertama. Tapi Sari punya rahasianya sendiri, keluarganya adalah pemilik bisnis besar, dan ayahnya, Pak Hendra, adalah tokoh agama yang okal menentang Lut. Sari tahu risikonya, tapi cinta membuatnya nekat. Malam itu Sari datang ke rumah Anya, tak tahu badai apa yang sedang terjadi. Saat pintu dibuka, dia melihat wajah Anya yang basah air mata. "Anya, apa yang terjadi?" tanya Sari, memeluknya. Tapi Bu Ratna muncul, matanya tajam.
Siapa dia, tanyanya, dan Anya tahu konfrontasi baru saja dimulai. Konflik mulai memuncak saat Pak Budi menuntut Anya untuk berubah. Dia mengajak Anya ke seorang ustaz di masjid lokal, yang katanya bisa menyembuhkan orientasi seksual. Ini penyakit, nak. Kita harus lawan, kata Pak Budi, suaranya penuh keyakinan tapi juga ketakutan. Anya menolak, tapi tekanan itu membuatnya ragu. Apakah dia egois? Apakah pengakuannya layak menghancurkan keluarga? Sari, di sisi lain, mendukung Anya, tapi dia sendiri mulai merasakan tekanan dari keluarganya. Ayah Sari, Pak Hendra, mulai curiga setelah melihat Sari sering bersama Anya. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu, katanya suatu hari, tanpa tahu detailnya. Sari diam, tapi hatinya terbelah. Di kampus, rumor mulai menyebar. Teman-teman Anya mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Anya lesbian, katanya, kata seorang teman. Anya merasa terisolasi, tapi Sari tetap di sisinya, meski itu berarti mengorbankan reputasinya sendiri. Suatu malam, mereka bertemu di taman kampus, tangan saling genggam. Aku tak mau kehilanganmu, kata Sari. Tapi Anya tahu, ini baru awal. Bu Ratna, yang kini bergulat dengan masa lalunya, mulai mencari Lina melalui media sosial. Dia menemukan bahwa Lina kini menikah dan punya anak, tapi pesan yang dikirimnya tak berbalas. Apakah aku salah menyerah dulu, gumam Bu Ratna sendirian. Keputusan masa lalu menghantuinya, dan dia mulai mempertanyakan segalanya. Pak Budi merasa dikhianati, mulai minum lebih sering. Dia pulang larut, marah pada Bu Ratna. Kau buat hidupku sia-sia, katanya suatu malam. Anya mendengar pertengkaran itu, dan hatinya sakit. Dia memutuskan untuk bicara dengan ayahnya sendirian. Ayah, maafkan aku. Tapi ini aku yang sebenarnya, katanya. Pak Budi menatapnya lama, air mata mengalir. Aku tak mau kehilanganmu, nak. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Mereka akan hancurkan kita. Kata-kata itu membuat Anya sadar, perjuangannya bukan hanya pribadi, tapi melawan seluruh sistem. Sari menghadapi konfrontasi di rumahnya sendiri. Pak Hendra menemukan pesan-pesan mesra dari Anya di ponsel Sari. Apa ini? Kau suka perempuan? Tanyanya dengan suara gemetar. Sari mengangguk, air mata mengalir. Ya, ayah. Aku mencintai Anya. Pak Hendra marah besar, mengusir Sari dari rumah. Kau bukan anakku lagi, teriaknya. Sari pergi dengan tas kecil, menuju rumah Anya. Saat tiba, dia dipeluk Bu Ratna, yang kini mulai memahami. Masuklah, nak. Kita sama-sama, katanya. Tapi Pak Budi belum siap, dan ketegangan meningkat. Di akhir bagian ini, Anya merenung di kamarnya. Apakah pengakuannya layak semua ini? Keluarga retak, Sari kehilangan rumah, dan masyarakat siap menghakimi. Tapi di balik itu, ada kebebasan yang mulai terasa. Namun, badai baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Anya bangun dengan kepala penuh. Sari tidur di sofa ruang tamu, Bu Ratna membuat sarapan dengan wajah lelah. Pak Budi sudah pergi kerja lebih awal, menghindari konfrontasi. Kita harus bicara, kata Bu Ratna saat mereka duduk bersama. Sari menceritakan tentang pengusiran dari rumahnya, air mata mengalir lagi. Ayahku tak akan pernah makan aku, katanya. Anya memeluknya, tapi hatinya gelisah. Apakah dia yang menyebabkan semua ini? Bu Ratna mendengar dengan diam, lalu berkata, aku dulu juga seperti kalian. Lina dan aku berencana kabur, tapi aku takut. Aku pilih aman, dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kata-kata itu seperti pisau, membuat Anya sadar bahwa pilihan ibunya telah membentuk hidupnya. Di kampus, situasi memburuk.
Dosen sastra, Bu Siti, memanggil Anya ke ruangannya. Aku dengar rumor, Anya. Kalau benar, kamu harus hati-hati. Kampus ini konserati, katanya dengan nada prihatin. Anya mengangguk, tapi dalam hati marah. Mengapa dia harus sembunyi? Sari, yang kini tinggal sementara di rumah Anya, mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Aku tak mau jadi beban, katanya. Tapi Pak Budi pulang malam itu dengan marah. Siapa gadis ini? Kenapa dia di sini, tanyanya. Bu Ratna menjelaskan, dan pertengkaran meledak lagi. Kau bawa dosa ke rumah ini, kata Pak Budi pada Sari. Anya membela, dia orang yang aku cintai, ayah. Pak Budi pergi, membanting pintu. Malam itu, Anya dan Sari berbicara di kamar. Apa kita harus putus, tanya Anya, suaranya pecah. Sari menggeleng. Tidak. Kita lawan bersama. Tapi tekanan mulai terasa. Sari menerima panggilan dari ibunya, Bu Lina, kebetulan nama yang sama dengan masa lalu Bu Ratna. Pulanglah, nak. Ayahmu marah, tapi dia khawatir, kata Bu Lina. Sari ragu, tapi memutuskan untuk bertemu ayahnya. Di kai dekat rumah, Pak Hendra duduk dengan wajah keras. Kau harus berhenti ini. Aku sudah atur pertemuan dengan psikolog, katanya. Sari menolak. Ini bukan penyakit, ayah. Ini aku. Pak Hendra bangkit, kalau begitu, jangan pulang lagi. Sari pulang ke rumah Anya dengan hati hancur. Bu Ratna melihat penderitaan Sari, mulai membuka diri lebih dalam. Dia menceritakan detail tentang Lina. Kami bertemu di sekolah guru. Dia cantik, pintar, dan mengerti aku. Tapi keluargaku tahu, dan mereka ancam bunuh diri kalau aku tak putus. Anya mendengar dengan hati teriris. Kenapa butak lawan, tanyanya. Bu Ratna tersenyum pahit. Aman dulu beda, nak. Sekarang kalian punya kesempatan. Kata-kata itu memberi Anya kekuatan, tapi juga beban. Dia memutuskan untuk mencari dukungan dari komunitas LGB di Jakarta. Melalui forum online, dia bertemu dengan Rina, aktis yang mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan pertama di kai tersembunyi di Kemang. Rina, perempuan berusia 30-an dengan aura percaya diri, menyambut Anya dan Sari. Banyak seperti kalian. Kita saling dukung, katanya. Di sana, Anya mendengar cerita-cerita perempuan yang diusir keluarga, yang kehilangan pekerjaan karena orientasinya. Itu membuatnya sadar perjuangannya bagian dari yang lebih besar. Tapi saat pulang, Anya melihat mobil Pak Budi mengikuti mereka. Ayah tahu, gumamnya. Malam itu konfrontasi terjadi. Pak Budi marah. Kau ikut kelompok sesat itu, tanyanya. Anya menjawab, bukan sesat, ayah. Ini dukungan. Pak Budi terdiam, tapi matanya penuh kecewaan. Sari mulai bekerja di toko buku kecil, tapi rumor menyebar ke sana. Bosnya, seorang pria konserati, memecatnya setelah mendengar gosip. Tapi pelanggan tak suka, katanya. Sari pulang menangis, dan Anya marah. Ini tak adil, katanya. Mereka memutuskan untuk melawan. Anya menulis esai untuk majalah kampus tentang diskriminasi LGBT, tapi redaksi menolak. Terlalu kontroversial, kata mereka. Tapi Rina menawarkan platform online. Esai Anya dipublikasi, dan respons datang, dukungan dari beberapa, tapi hujatan dari banyak. Penyimpang, komentar salah satu. Bu Ratna mulai mencoba mendekati Pak Budi. Budi, ingat saat kita menikah. Aku tak jujur, tapi aku belajar mencintaimu. Pak Budi mendengar, tapi hatinya masih sakit. Aku merasa dibohongi, katanya. Mereka mulai konseling pernikahan, tapi progres lambat. Sementara itu, Lina, mantan Bu Ratna, akhirnya balas pesan.
Ratna, aku tak bisa bicara. Aku sudah bahagia sekarang. Kata-kata itu menyakiti Bu Ratna, tapi juga membebaskannya. Aku harus dukung Anya, katanya pada diri sendiri. Konflik memuncak saat Pak Hendra datang ke rumah Anya. Mana anakku, tanyanya kasar. Sari keluar, ayah, pulanglah. Pak Hendra menarik tangannya. Ikut aku. Anya menghalangi, jangan sentuh dia. Pertengkaran meledak, dan polisi dipanggil oleh tetangga. Pak Hendra pergi dengan marah, mengancam akan laporkan mereka. Anya dan Sari ketakutan, tapi lebih dekat. Kita harus pindah, kata Sari. Tapi Anya tak mau lari. Kita lawan di sini. Di akhir bagian ini, Anya merenung. Apakah perjuangan ini layak? Kehilangan pekerjaan, keluarga retak, ancaman. Tapi melihat Sari tidur damai, dia tahu jawabannya. Namun keputusan besar menanti. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Pak Hendra mengajukan laporan ke polisi, menuduh Anya merusak Sari. Ini penculikan moral, katanya. Polisi datang ke rumah, bertanya pada Anya dan Sari. Kalian dewasa, tapi hati-hati dengan norma masyarakat, kata petugas itu. Anya marah, tapi diam. Rina, aktif, menawarkan bantuan hukum. Ini diskriminasi. Kita bisa lawan, katanya. Anya dan Sari bergabung dengan kelompok advokasi, menghadiri rapat-rapat rahasia. Di sana mereka bertemu perempuan lain, Maya, yang kehilangan hak asuh anak karena lesbian, dan Tia, yang diusir dari desanya. Bu Ratna mulai berubah. Dia ikut pertemuan sekali, mendengar cerita-cerita. Aku salah dulu, katanya pada Anya. Pak Budi melihat perubahan istrinya, mulai ragu. Suatu malam, dia bicara dengan Anya. Nak, aku takut untukmu. Masyarakat Indonesia tak siap. Anya menjawab, tapi kita bisa ubah itu, ayah. Pak Budi terdiam, tapi mulai membaca artikel tentang LGBT. Perlahan, hatinya melunak. Sari, sementara itu, mendapat tawaran kerja baru di Ngo yang mendukung hak perempuan. Ini kesempatan, katanya gembira. Tapi Pak Hendra tak berhenti. Dia sebar rumor di media sosial, menyebut Sari korban pengaruh buruk. Postingannya viral di grup agama, dan ancaman datang, pesan-pesan kebencian ke ponsel Sari. Kalian akan dibakar, kata salah satu. Sari takut, tapi Anya mendukung. Kita lapor polisi, katanya. Mereka melakukannya, tapi polisi bilang hanya ancaman kosong. Konflik internal Anya meningkat. Dia mimpi buruk tentang kehilangan Sari, tentang keluarganya hancur. Apakah aku salah memilih ini, gumamnya. Sari mendengar, memeluknya. Tidak. Cinta kita benar. Tapi Sari punya rahasia, dia pernah hampir menikah dengan pria atas desakan ayahnya. Aku hampir menyerah seperti ibumu, katanya. Pengakuan itu membuat mereka lebih dekat, tapi juga menambah beban. Bu Ratna memutuskan mencari Lina lagi. Dia pergi ke kota asal Lina, menemukan alamatnya. Di depan rumah Lina, dia ragu. Lina keluar, wajahnya terkejut. Ratna. Setelah bertahun-tahun, mereka bicara di taman. Aku menikah karena takut, kata Lina. Tapi aku tak pernah lupa kamu. Bu Ratna menangis. Anya, anakku, seperti kita dulu. Lina tersenyum pahit. Beruntung dia punya ibu seperti kamu sekarang. Pertemuan itu memberi Bu Ratna kekuatan. Pulang, dia cerita pada Pak Budi. Aku harus dukung Anya. Pak Budi mengangguk pelan. Aku coba pahami. Di kampus, Anya dihadang oleh teman-teman lama. Kau bikin malu kami, kata mereka. Anya balas, ini hidupku. Tapi itu membuatnya kesepian.
Sari mengajaknya ke acara pride kecil, rahasia. Di sana mereka merasa bebas sejenak. Tapi saat pulang, mereka diikuti oleh orang tak dikenal. Hati-hati, kata Rina. Ancaman nyata datang saat mobil mereka digores dengan kata penyimpang. Pak Hendra eskalasi. Dia adakan konferensi pers kecil di masjidnya, menuduh Anya dan Sari merusak moral pemuda. Media lokal liput, dan nama mereka tersebar. Anya kehilangan beasiswa kampus. Alasan administrasi, kata dekan. Sari dipecat dari Ngobaru. Tapi tekanan dari luar. Mereka putus asa. Apa kita harus pergi dari Jakarta, tanya Sari. Anya geleng. Tidak. Kita lawan. Bu Ratna dan Pak Budi akhirnya bersatu. Mereka bicara dengan Pak Hendra. Biarkan anak-anak kami, kata Pak Budi. Pak Hendra marah. Kalian dukung dosa. Pertemuan gagal, tapi itu menunjukkan perubahan Pak Budi. Malam itu, dia peluk Anya. Makan ayah, nak. Anya menangis, lega. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina aktis, ternyata punya agenda. Dia bocorkan cerita Anya ke media untuk publisitas. Ini untuk gerakan, katanya saat Anya konfrontasi. Anya marah. Kau gunakan kami. Kepercayaan rusak, dan kelompok bubar sementara. Di akhir bagian ini, Anya merenung. Pengkhianatan, kehilangan, tapi juga dukungan dari keluarga. Apakah ini layak? Badai semakin dekat. Setelah pengkhianatan Rina, Anya dan Sari menarik diri dari komunitas. Kita sendirian sekarang, kata Sari. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran, dibantu Bu Ratna. Pak Budi membantu angkut barang, tanda dukungannya. Hati-hati, nak, katanya. Tapi media tak berhenti. Artikel-artikel muncul, kisah lesbian yang hancurkan keluarga. Anya diwawancarai secara paksa oleh wartawan di depan apartemen. Pergi, teriaknya. Sari mulai depresi. Semua karena aku, katanya. Anya meyakinkan, tidak. Karena masyarakat. Tapi Sari hubungi ayahnya lagi, berharap rekonsiliasi. Pak Hendra setuju bertemu, tapi dengan syarat, putus dengan Anya. Pilih keluarga atau dia, katanya. Sari ragu, dan itu membuat Anya curiga. Apa kau pertimbangkan, tanya Anya. Sari menangis. Aku tak tahu. Itu pertama kalinya mereka bertengkar hebat. Kalau kau pergi, semuanya sia-sia, kata Anya. Sari pergi malam itu kembali ke rumah ayahnya. Anya hancur. Dia hubungi Bu Ratna. Sari pergi, Bu. Bu Ratna datang memeluknya. Berikan waktu. Pak Budi juga datang, ini ujian, nak. Tapi Anya merasa dikhianati. Hari-hari berikutnya, dia fokus kuliah, tapi konsentrasi hilang. Teman lama, yang dulu menjauh, mulai dukung diam-diam. Satu esai Anya tentang pengalaman pribadi dipublikasi di blog independen, dan respons positif datang dari perempuan lain. Sari di rumah ayahnya merasa terjebak. Pak Hendra atur pertemuan dengan psikolog, yang katanya bisa ubah. Sesi pertama, psikolog bilang ini pilihan, bisa diubah. Sari marah. Bukan pilihan. Dia kabur dari sesi, hubungi Anya. Makan aku. Aku kembali. Mereka bertemu di taman, saling peluk. Jangan tinggalkan aku lagi, kata Anya. Sari janji, tapi Pak Hendra tahu. Dia kunci Sari di rumah. Kau tak boleh keluar. Anya panik. Dia hubungi polisi, tapi mereka bilang urusan keluarga. Bu Ratna sarankan bicara langsung. Anya pergi ke rumah Pak Hendra. Biarkan Sari, katanya. Pak Hendra tutup pintu.
Tapi Sari kabur melalui jendela, lari ke Anya. Mereka kabur bersama, tapi Pak Hendra kejar dengan mobil. Adegan kejar-kejaran di jalan Jakarta, hujan deras. Akhirnya, mereka aman di apartemen. Konflik moral memuncak. Sari putuskan putus hubungan dengan ayahnya selamanya. Ini pilihanku, katanya. Anya dukung, tapi hatinya berat. Apa kita benar, tanyanya. Mereka bicara panjang tentang etika, tentang apakah cinta mereka layak menghancurkan ikatan keluarga. Bu Ratna kunjungi cerita tentang pilihannya dulu. Aku menyesal tak lawan. Jangan seperti aku. Pak Budi mulai advokasi kecil. Dia bicara dengan teman-teman di pabrik tentang toleransi. Anakku lesbian, dan aku bangga padanya, katanya suatu hari. Teman-temannya terkejut, tapi beberapa dukung. Perubahan kecil, tapi berarti. Tapi ancaman kembali. Kelompok radikal, terinspirasi Pak Hendra, demo di depan apartemen Anya. Usir penyimpang, teriak mereka. Polisi datang, bubarkan. Anya dan Sari takut, pertimbangkan pindah ke Bali, di mana lebih toleran. Tapi mereka putuskan bertahan. Di akhir bagian ini, Anya menulis jurnal. Pengkhianatan Sari sementara, kabur, demo, semua ujian. Tapi cinta mereka lebih kuat. Namun keputusan akhir menanti. Bulan-bulan berikutnya, Anya dan Sari bangun hidup baru. Mereka dapat dukungan dari komunitas baru, lebih hati-hati. Anya lulus kuliah, dapat kerja di penerbitan yang progresi. Sari buka usaha kecil online, jual buku tentang hak perempuan. Bu Ratna dan Pak Budi kunjungi sering, makan malam bersama. Kalian bahagia, itu cukup, kata Pak Budi. Pak Hendra setelah kehilangan Sari, mulai ragu. Dia baca buku tentang LD, dipengaruhi istri. Suatu hari, dia hubungi Sari. Aku salah, nak. Makan ayah. Sari ragu, tapi setuju bertemu. Di KAE, Pak Hendra menangis. Aku takut kehilanganmu. Sari peluk ayahnya. Aku masih sayang ayah. Rekonsiliasi lambat, tapi dimulai. Bu Ratna temui Lina lagi. Terima kasih atas masa lalu, katanya. Lina tersenyum. Kita sama-sama belajar. Bu Ratna pulang dengan hati ringan, lebih dekat dengan Pak Budi. Pernikahan mereka pulih, dibangun kejujuran. Anya dan Sari hadapi tantangan terakhir, pernikahan simbolis di komunitas. Tak legal di Indonesia, tapi berarti. Keluarga hadir, termasuk Pak Hendra. Selamat, nak, katanya. Saat itu, Anya sadar, perjuangan mereka ubah banyak orang. Tapi tak semua bahagia. Beberapa teman hilang, masyarakat masih hakim. Anya tulis buku tentang pengalaman, jadi inspirasi bagi yang lain. Di akhir, Anya bertanya pada pembaca, apakah mencintai seseorang yang sama jenis selalu salah, atau masyarakat yang perlu berubah?